Suka sebel gak sih pas dateng gak ada, tapi pas mau pergi, tiba-tiba muncul. Siapa lagi kalau bukan tukang parkir. Setiap hari kita pasti sering lihat nih, ada banyak tukang parkir berkeliaran. Mulai dari di minimarket, warung makan, ATM, dan lainnya. Sebenarnya tukang parkir nih punya izin resmi nggak ya? Dan kenapa ya tukang parkir liar masih ada aja sampai sekarang? Kira-kira upaya apa aja nih yang udah dilakuin buat ngatasin masalah ini? Selengkapnya, yuk kita bahas. Selain gak resmi, para tukang parkir liar ini kadang suka minta uang ke masyarakat di lokasi gratis parkir. Atau bahkan juga ada beberapa dari mereka yang suka minta uang tapi nggak mau bantuin parkirin. Bahkan yang nyebelinnya nih Sohib, ada tukang parkir liar yang matok tarif parkir dengan harga yang nggak wajar. Kayak gini. Nah, yang kayak gitu tuh Sohib, bikin resah netizen Indonesia. Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat Indonesia soal ini? Kak, ini kan lagi ramai banget nih soal juru parkir liar nih. Nah, kalau dari tanggapannya Kak Dandi sendiri soal juru parkir liar nih gimana? Ngebantu atau malah ngeganggu? Ngeganggu sih, itu meresahkan banget. Di sisi lain sangat mengganggu. Nggak ngebantu sih sebenarnya. Di sini tidak ada penertiban dan bisa dijadikan premanisme karena tarifnya tidak tetap berubah-ubah. Nah, Untuk satu Indomaret tuh udah lumayan berat kan, apalagi untuk misalkan saya 10 Indomaret saya samperin, saya datengin, itu bisa dihitung aja udah berapa ya kan, 20.000. Jadi saya ngerasa keganggu sih. tapi di sisi lain juga sangat membantu. Sangat membantunya bila mana kita pengguna jalan itu membutuhkan parkir. Kita ada parkir itu tuh sangat membantu. Artinya kita tidak harus jauh gitu untuk misalnya salah satu tujuan gitu kan. Cuman kadang parkiran di dalam juga agak jauh, terlalu jauh, jadi kita terlalu capek untuk ke dalamnya. Bila mana ada parkir liar ya tolong ditertibkan dan dikoordinasikan supaya pengguna jalan tuh dari sisi tarif parkir itu bisa sama, tidak ada premanisme lahan gitu. Kalau dari Kak Dewi sendiri punya pengalaman gak enak nggak waktu diparkirin sama parkir liar? Kadang suka ditinggal, kan helm kan ada yang ya menurut kita 100-200 juga kan lumayan kan belinya, jadinya agak ini juga sih ngeri, jadi mendingan parkir di dalam. Oh sering. Keluar, nggak bayar nih, nggak bayar, udah bilang makasih, diminta dia marah-marah gitu. Itu malesnya sama parkir liar itu. Sering, pernah biasanya kan rata-rata misalkan mobil 2.000 sampai 3.000 lah paling mahal. Dia sampai minta 10.000. Biasanya itu di momen ada event biasanya. Pengennya tukang parkir liar nih seperti apa? Apa ditertibkan atau seperti apa? Dihilangkan sih. Iya, karena meresahkan banget. Saya aja sekarang misalkan ada tukang parkir gitu, udah saya pergi aja. Ya paling setidaknya bilang terima kasih. Kasih apa sih, fasilitas aja sih yang agak bagusan gitu. Jangan terlalu di pinggir jalan juga, agak ngeri takut ada motor kecelakaan apa gimana, kan motor kita juga yang rugi. Iya, setuju deh untuk ditertibkan. Sangat setuju. Jempol berapa nih? Baik, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Jadi PR besar nih buat pemerintah untuk ngatasin tukang parkir liar supaya nggak bikin resah masyarakat. Apa aja ya upaya pemerintah untuk hal ini? Oke, kita ambil salah satu contoh di Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menertibkan tukang parkir liar mulai dari 15 Mei 2024 sampai 15 Juni 2024. Buat nertipin tukang parkir liar, makanya dilakukan razia tukang parkir nih Sohib bersama tim gabungan atau yang disebut tim lintas jaya. Nah ini terdiri dari Dinas Perhubungan, polisi, TNI, hingga kejaksaan. Siapa yang dirazia? Tentunya tukang parkir liar ataupun ilegal. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, razia ini menggunakan pola yang humanis dan persuasif Sohib. Artinya yang dilakukan berupa pembinaan, kemudian juga edukasi kepada tukang parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Dan yang nggak boleh lupa nih Sohib, emang penertiban tukang parkir liar ini harus diikutin sama penertiban layanan parkir resmi. Kenapa ya mau jadi tukang parkir aja harus izin dari pemerintah?
Selain pemerintah bertanggung jawab untuk ngasih izin resmi ke tukang parkir, pemerintah juga punya peran penting nih untuk mengawasi kegiatan tukang parkir dan juga bisa ngasih sanksi kalau tukang parkir tersebut melanggar aturan. Terus kalau soal tukang parkir liar, ada aturan dan sanksinya nggak? Tenang aja Sohib, ada 2 aturan. Yang pertama, Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran. Di aturan ini dijelasin Sohib, lokasi-lokasi parkir yang diizinkan. Yang kedua, Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Di aturan ini disebutin tuh secara tegas, khususnya di pasal 10, bahwa barang siapa orang ataupun badan yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau di tempat parkir umum tapi nggak ada izin dari gubernur ataupun pemerintah setempat, ini dilarang. Terus apa tuh sanksinya? Sanksinya juga udah ada nih di Perda nomor 8 tahun 2007 di pasal 61 ayat 1 dan pasal 61 ayat 2. Sanksi di pasal 61 ayat 1 Sohib, sanksinya bisa berupa kurungan badan mulai dari 10 hari hingga maksimal 60 hari. Atau denda paling sedikit Rp100.000 sampai Rp20 juta. Nah, kalau di pasal 61 ayat 2, ini sanksinya berupa kurungan badan mulai dari 20 hari hingga maksimumnya di 90 hari. Dan denda paling sedikit Rp500.000 sampai yang maksimal Rp30 juta. Selain itu Sohib, sanksi hukumnya bisa berupa sanksi administratif, misalnya dengan teguran lisan, ataupun teguran tertulis, pencabutan izin, dan denda administratif, sampai sanksi pidana. Nah, kalau untuk sanksi pidana ini nggak sembarangan Sohib. Sanksi ini diberikan tergantung dari pelanggaran yang dilakuin. Misalnya, tukang parkirnya ngelakuin pemerasan, kekerasan, sampai penipuan. Jadi udah paham ya Sohib, kenapa sih pemerintah ngelakuin penertiban tukang parkir liar? Karena memang sudah ada aturannya. Terus kalau kayak gini, apa yang bisa dilakuin masyarakat soal tukang parkir liar ini? Kita wajib ngasih uang nggak sih ke mereka? Wajib, kalau tukang parkir resmi dari pemerintah kota. Terus gimana kalau yang nggak resmi? Kalau ini nggak wajib ya Sohib, karena uang yang mereka dapat ini nggak masuk ke kas dinas pendapatan daerah, alias masuk ke kantong sendiri. Ditambah lagi nggak ada jaminan kendaraan yang diparkir bakalan aman. Namanya juga tukang parkir liar, bisa aja kalau ada petugas dinas perhubungan, mereka bakal ngumpet. Kalau kita sebagai masyarakat ngerasa dirugiin, boleh kok kita nolak. Atau bahkan kita juga bisa nih ngelaporin tindakan parkir liar ini sebagai pungli ke pemerintah daerah ataupun ke pihak berwenang. Soal lapor-melapor ini Sohib juga bisa nih dilakuin oleh pemilik toko, pemilik warung makan, kalau merasa dirugikan oleh tukang parkir liar. Kalau dipikir-pikir ya, memang tukang parkir liar ini muncul, salah satunya bisa jadi karena orang tersebut nggak punya pekerjaan formal. Makanya penanganan soal masalah ini perlu banyak pertimbangan. Oke, Sohib pasti relate ya dengan keberadaan tukang parkir liar ini. Emang sih ada 2 sisi, ada yang ngebantu, tapi masih banyak juga yang nyebelin atau bahkan sampai meresahkan masyarakat. Nah, yang nyebelin dan meresahkan masyarakat ini yang ditertibkan oleh pemerintah supaya masyarakat jadi nyaman. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.